Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Saudara tua, Aceh dijuluki Serambi Mekah. Namun apa alasannya Aceh disebut Serambi Mekah? Channel Berbagi Info akan mengupas mengapa Aceh disebut Serambi Mekah. Namun sebelum kita memulainya, alangkah baiknya jika yang belum mensubscribe channel Berbagi Info ini agar segera mensubscribe, like dan share video ini agar generasi kita lebih mencintai sejarahnya. Saudara tua, Aceh menjadi poros penyebaran agama Islam. Aceh dijuluki Serambi Mekah karena Islam masuk ke Nusantara pertama sekali melalui pintu Aceh, mulai abad ke-7. Yang kedua, persentase penduduk Aceh yang paling banyak beragama Islam dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Yang ketiga, meskipun ada, namun sinkretisme di Aceh tidak sekuat di Jawa. 4. Aceh menjadi pusat pendidikan dan distribusi informasi tentang Islam di Asia Tenggara. Sejak dibukanya Universitas Islam Codkala di Perlak, yang kemudian dilanjutkan oleh Universitas Baitur Rahman di Banda Aceh, banyak santri-santri dari wilayah Asia Tenggara yang belajar ke Aceh dan kemudian membuka pusat pendidikan Islam di wilayah masing-masing. Yang kelima, banyak calon jamaah haji dari berbagai wilayah Nusantara berangkat melalui Aceh, baik yang langsung berangkat maupun yang menetap sementara untuk mendalami Islam lebih dulu di Aceh. Yang keenam, Aceh pernah tercatat sebagai kerajaan Islam terbesar kelima di dunia karena Aceh menjalin hubungan baik dengan superpower waktu itu, yaitu kerajaan Turki. Yang ketujuh, banyak orang Timur Tengah yang menetap di Aceh untuk berdagang maupun bekerja di Aceh. Dan yang ke-8, dalam penentuan domisili para pedagang dan pekerja asing, pemerintah kerajaan Aceh pernah menetapkan kebijakan seperti Makkah, yaitu orang non-muslim tidak diperkenankan untuk memasuki kota Banda Aceh. Mereka hanya boleh berkeliaran di wilayah terbatas sekitar pelabuhan dan malamnya menginap di pelabuhan atau di kapal. Saudara tua, kontak antara Aceh dan Timur Tengah sudah berlangsung sejak sebelum Islam ada, yaitu ketika pedagang Arab melakukan perjalanan niaga menuju ke timur jauh dan singgah di Aceh untuk memperbaiki kapal, mengisi logistik dan berniaga kecil-kecilan. Dan bahkan ada yang kemudian menetap dan berkeluarga di Aceh. Hal ini mempermudah proses masuknya Islam pertama ke Indonesia melalui Aceh pada akhir abad pertama Hijriah, yaitu abad ke-7, yang dibawa oleh pedagang Arab, Persia dan juga India yang sudah diislamkan duluan dalam suatu pola interaksi yang unik antara berdagang dan berdakwah. Saudara tua, syariat Islam mulai membumi di Aceh pada penghujung abad pertama Hijriah dan mewarnai sejarah Aceh dalam bentuk Islam menjadi dasar negara, pedoman hukum tertinggi negara, budaya masyarakat. Syariat Islam yang disebarkan oleh pedagang Arab dan India melalui akulturasi budaya sangat berhasil. Para penyebar Islam periode awal memprioritaskan pemantapan akidah, akhlak dan sebahagian kecil hukum keluarga. Islam lebih memiliki kekuatan politik ketika banyak raja pemimpin wilayah memeluk agama Islam dan menjadikan Islam sebagai ideologi negara, sehingga intervensi negara berjalan sehingga syariat Islam dapat dilaksanakan sebagai hukum-hukum publik dan privat, bahkan mulai menjadi norma yang mengatur seluruh sandi kehidupan masyarakat, yaitu bidang politik, hukum, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain, dan merupakan hukum yang hidup dan memiliki keterkaitan sosiologis sakratalitas bagi masyarakat Aceh. Saudara mutuah, pada periode abad ke-13 sampai ke-16,
penyebaran Islam menjadi semakin mantap dan meluas karena yang pertama, interaksi perdagangan yang semakin tinggi membuat semakin banyak pedagang yang datang dan menetap sementara. Yang kedua, imigran Arab yang menetap secara permanen juga semakin banyak. Yang ketiga, sebagai akibat dua hal di atas maka semakin banyak pedagang yang menikahi wanita setempat dan berketurunan. Yang keempat, semakin banyak ulama-ulama yang datang karena sejak abad ke-13 kekhalifahan Abbasiyah di Timur Tengah dan India diserang oleh bangsa Mongol dipimpin oleh Hulagu Khan. Dan yang kelima, mulai munculnya pejabat negara lokal yang beragama Islam. Jadi, proses Islamisasi ini tidak lagi semata dipandang sebagai suatu proses eksternal, namun sudah menginternal pada masa kejayaan beberapa kerajaan di Aceh, yaitu Kerajaan Perlak, Samudra Pasai, dan Aceh Darussalam. Internalisasi ajaran Islam ke dalam manajemen kepimpinan, struktur pemerintahan, dan budaya masyarakat menjadi lebih cepat. Penjelajah Venesia Italia Marco Polo yang mengunjungi Aceh pada tahun 1292 melaporkan bahwa semua penduduk kerajaan Perlak telah beragama Islam. Sedangkan Ibnu Battuta pada tahun 1343 penjelajah bangsa Arab menyatakan hal yang sama terhadap kerajaan Samudra Pasai. Saudara Mutuah, teks klasik Melayu tentang sejarah Samudra Pasai yaitu Hikayat Raja-Raja Pasai menyebutkan tingginya apresiasi Raja Pasai terhadap para ulama berkualitas yang datang khususnya dari Mekah. Mereka tidak hanya diterima sebagai pembawa agama Islam di daerahnya, namun juga diberi dukungan penuh oleh kerajaan untuk menjalankan misi dakwah ke wilayah lain di Nusantara. Raja Aceh kemudian banyak yang mengganti gelarnya dengan istilah Sultan. Selain karena strategi dakwah, tindakan ini bertujuan untuk mendapatkan legitimasi tambahan bagi kekuasaan mereka dan merupakan indikasi keinginan mereka untuk menciptakan afiliasi dengan pusat kekuasaan politik dan keagama Islam di Timur Tengah. Nah, itulah saudara Mutuah mengapa Aceh dilakap atau disebut dengan sebutan Serambi Mekah. Sekian dan terima kasih.